Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku yang hebat? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat dalam menerima pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustazah. Pada hari ini, Ustazah akan memberikan materi tema 1 sub tema 1 tumbuhan sahabatku pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6 ini materinya terdiri dari PKN dan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, tentunya kalian pada tema-tema sebelumnya telah dipelajari tentang tumbuhan merupakan sumber kehidupan manusia dan hewan di muka bumi ini. Ada beragam jenis tumbuhan yang dapat memberikan sumber energi dan dapat menjaga kesehatan manusia. Dengan adanya sumber energi dari tumbuhan, kamu dapat melakukan aktivitas setiap hari. Jadi anak-anak, tumbuhan akan memberikan manfaat yang sangat besar sekali kepada kita sebagai sumber energi. Nah, anak-anak, pada kali ini yang akan Ustazah terangkan yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Sudahkah kamu membekali tubuh dengan menu sarapan yang sehat tadi pagi? Sarapan sangat penting untuk bekal selama seharian beraktivitas. Nah, anak-anak, sebelum kalian memulai aktivitas, maka seyogialah kalian untuk sarapan pagi. Kenapa? Karena apabila kalian melakukan aktivitas tanpa sarapan, apa yang terjadi? Pasti kalian akan lemas. Mengapa lemas? Karena tubuh kurang berenergi. Tidak ada energi yang akan dikelola oleh tubuh. Oleh karena itu, agar badan kalian sehat, menerima pelajaran dengan tenang, maka kalian harus sarapan pagi terlebih dahulu. Nah, anak-anak, sarapan pagi itu terdiri dari berbagai sumber yang semuanya berasal dari tumbuhan. Tumbuhan sebagai karbohidrat, kemudian juga sebagai protein, dan juga sebagai sumber vitamin, yang mana ketiga-tiganya ini diperoleh dari tumbuhan. Nah, di sini ada gambarnya sayur-sayuran, yang mana sayur-sayuran banyak mengandung vitamin. Kemudian ada buah-buahan juga banyak mengandung vitamin. Kemudian ada kentang, kemudian ada singkong yang mana mengandung karbohidrat untuk sumber energi yang ada di dalam tubuh. Nah, manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari karena tanpa adanya energi pastinya manusia dan hewan akan lemas. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan umbi-umbian, yang mana dengan asupan beras atau asupan padi atau jagung atau umbi-umbian, maka menjadi sumber tenaga bagi tubuh kita.
Kemudian, manusia dan hewan memerlukan makanan yang cukup mengandung protein. Apa fungsinya protein? Fungsinya adalah mengganti sel-sel yang rusak di dalam tubuh, yang mana dengan adanya protein membuat tubuh kita menjadi sehat. Di manakah makanan protein harus kita temukan? Yang pasti di dalam tumbuhan yang terdiri dari kacang kedelai, tahu, tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lain yang semuanya ini merupakan sumber protein. Sehingga apabila kalian mengkonsumsinya setiap hari, tubuh kita menjadi sehat. Karena fungsinya dari protein itu adalah mengganti sel-sel yang rusak yang ada di dalam tubuh. Nah, anak-anak, selain dari karbohidrat dan protein tadi, manusia juga harus mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin, di mana vitamin itu untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh dari serangan berbagai penyakit. Apa saja yang terdapat vitamin itu? Di antaranya terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak yang lainnya yang tidak bisa Ustazah sebutkan satu persatu. Nah, anak-anak, siapa yang tidak suka sama sayuran? Mulai hari ini, kalian usahakan harus makan sayur-sayuran. Jangan hanya kuahnya saja yang dimakan. Seperti sayur sop, bukan hanya kuahnya saja yang dimakan, tetapi juga sayuran yang ada di dalam sup tersebut. Mengapa? Karena sayuran tersebut baik untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Nah, anak-anak harus suka sayur ya, biar tubuh kalian tetap sehat, terhindar dari penyakit. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ustazah, di sini temukan ide pokok masing-masing paragraf dan buatlah kesimpulan. Nah, anak-anak, di sini ada 3 paragraf. Ada 3 paragraf. Tiga paragraf tersebut sudah Ustazah terangkan. Yang pertama adalah manusia dan hewan memerlukan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya. Nah, tugas kalian adalah menentukan paragraf yang pertama, kemudian ide pokoknya apa, kemudian kesimpulannya apa. Itu yang harus kalian kerjakan. Ustazah contohkan. Paragraf yang pertama, ide pokoknya adalah manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Setelah kalian menentukan ide pokok, kesimpulan. Jadi kesimpulan dari paragraf yang pertama itu apa? Kesimpulannya, tentu
dan hewan memerlukan makan. Kemudian paragraf yang kedua dan paragraf yang ketiga, kamu cari tentang ide pokoknya, kesimpulannya apa. Begitupun juga dengan paragraf yang ketiga, kamu cari ide pokoknya apa dan kesimpulannya apa. Nah, anak-anak, dilanjut sekarang pada pelajaran PPKN. Nah, kamu sudah belajar tentang pentingnya tumbuhan bagi kehidupan. Menjaga tumbuhan tidak bisa dilakukan sendiri. Kamu harus bekerja sama dengan teman di sekitarmu untuk menjaganya. Bekerja sama adalah wujud dari penerapan Sila Persatuan Indonesia. Anak-anak, Sila Persatuan Indonesia ini termasuk sila yang keberapa? Yang pastinya sila yang ketiga. Sila Persatuan Indonesia disimbolkan dengan apa? Disimbolkan dengan pohon beringin. Nah, salah satu pengamalan dari sila ketiga Pancasila ini adalah melakukan kerjasama. Jadi, melakukan kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Yang mana kerjasama itu dapat dilakukan dimanapun, baik di rumah, baik di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Agar tujuan yang akan dicapai itu bisa maksimal. Contohnya kalau di sekolah adalah piket, kalau di kelas contohnya piket kelas. Piket kelas harus dilaksanakan bersama-sama oleh regu atau regu piket pada hari itu agar tujuan bersama kelas menjadi bersih. Itu salah satu dari contoh Sila Persatuan Indonesia harus bekerja sama. Kemudian, apa tujuannya dari sila ketiga Persatuan Indonesia atau melakukan kerjasama? Yang pasti adalah pekerjaan lebih ringan, seperti melaksanakan piket kelas, menyapu halaman sekolah, bekerja bakti, membersihkan parit kalau di lingkungan masyarakat itu. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan cepat selesai. Kalau dikerjakan secara bersama-sama piket kelas pasti akan cepat selesai. Tetapi kalau sendiri maka pekerjaan itu akan lama. Kemudian yang ketiga, manfaat kerjasama adalah memperkuat semangat kebersamaan. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Dengan melaksanakan pekerjaan secara bersama-sama dapat memupuk dan dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, itu yang bisa Ustazah sampaikan tentang penerapan Sila Persatuan Indonesia, yaitu harus bekerja sama. Nah, anak-anak, mungkin ini yang bisa Ustazah sampaikan tentang pembelajaran yang ke-6, tema 1, subtema 1, PB6. Akhirnya, Ustazah akhiri dengan ucapan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.